Pertamina adalah perusahaan minyak dan gas bumi yang dimiliki oleh pemerintah Indonesia sejak 10 Desember 1957, di mana tahun 1961 berganti menjadi perusahaan negara Pertamina. Dalam video ini, kami akan membahas secara khusus salah satu depo Pertamina di wilayah Jakarta, yaitu Pertamina Depo Pelumpang, dengan tugas utamanya sebagai tempat penerimaan, penyimpanan, dan penyaluran. Nikel Widiawanti, Direktur Utama PT Pertamina, mengatakan pihaknya membeli tanah tersebut pada tahun 1971 dan mulai beroperasi pada 1974 dengan kapasitas tangki timbun sebanyak 291.889 kiloliter. 5 tahun kemudian pada 1976 dikeluarkannya surat penetapan pemberian hak oleh Kementerian Dalam Negeri yang diperuntukkan untuk pembangunan instalasi minyak, dan hingga saat ini depo Pertamina Pelumpang telah berdiri hampir sekitar 50 tahun. PT Pertamina dalam hal ini tergolong ke dalam objek vital nasional karena peran pentingnya dalam sektor energi negara dan industri, dengan tanggung jawabnya untuk memastikan pasokan energi yang stabil dan terjamin bagi masyarakat dan perekonomian nasional. Kilang minyak Pertamina ditetapkan sebagai objek vital nasional sebab terpenuhinya salah satu faktor penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak serta kepentingan negara atau sumber pendapatan negara yang bersifat strategis. Hal ini kemudian diperkuat dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 48 Tahun 2018 tentang penetapan Opfitnas bidang ESDM, di mana Opfitnas adalah kawasan atau lokasi, bangunan atau instalasi, dan atau usaha yang menyangkut hajat hidup orang banyak, kepentingan negara, atau sumber pendapatan negara yang bersifat strategis di bidang energi dan sumber daya mineral. Dalam hal ini, Depo Pelumpang merupakan salah satu bagian dari Integrated Terminal Jakarta yang mendapat pasokan BBM melalui pipa dari kilang Balongan. Depo Pelumpang merupakan terminal BBM terpenting di Indonesia, sebab mereka menyuplai sekitar 20% kebutuhan BBM harian di Indonesia atau sekitar 25% dari total kebutuhan SPBU Pertamina. Dengan jalur keluar BBM Depo Pelumpang rata-rata sebesar 16.504 kiloliter per hari dan per wilayah distribusi, utamanya di daerah Jabodetabek. Besarnya area dan peranan Depo Pelumpang juga meningkatkan berbagai resiko yang dapat menyebabkan kerugian. Oleh karena itu, dibutuhkan SOP yang tepat dalam melakukan pelaksanaan pengamanan dan pengawasan suatu area, yaitu ada K3LL, Kesehatan Keselamatan Kerja, dan Lindungan Lingkungan, yang patut dipatuhi oleh setiap individu yang bekerja untuk mencegah dan menindaklanjuti terjadinya kecelakaan kerja, serta untuk mencegah dan menindaklanjuti terjadinya pencemaran lingkungan. Pada awalnya tahun 1971, lahan sekitar Pertamina Pelumpang masih kosong dan didominasi oleh rawa-rawa. Namun, sejak akhir tahun 1980-an, warga perlahan tinggal di sekitar depo secara ilegal, di mana total warga yang tinggal di wilayah tersebut mencapai 34.700 orang dengan 9.234 kakak. Bahkan warga setempat justru menyalahkan keberadaan depo yang dinilai tidak cocok dibangun di sana. Padahal depo sudah ada sebelum warga berdatangan dan membangun hunian tempat tinggal. Warga di sana secara hukum dinyatakan ilegal, sebab mereka tidak memiliki izin mendirikan bangunan atau IMB. Pada saat itu pula, mereka baru mendapatkan legitimasi pencatatan sipil dari negara saat Joko Widodo menjadi Gubernur DKI Jakarta dengan pemberian KTP. Namun, setelah Jokowi diganti oleh Basuki Cahayapurnama atau Ahok, polemik di kawasan tersebut muncul kembali. Ahok pada 2016 pernah meminta warga penduduk Tanah Merah pada kawasan D untuk segera pindah, sebab mereka tinggal di kawasan yang seharusnya menjadi zona aman Depo Pelumpang. Namun wacana ini sirna setelah terjadi pergantian pimpinan ke Anies Baswedan. Di tangan Anies, Pemprov DKI menerbitkan izin mendirikan bangunan untuk membantu pengurusan layanan umum bagi warga yang sudah tercatat kependudukannya berdasar KTP yang diterbitkan era Jokowi. IMB tersebut adalah IMB kawasan yang mencakup 6 RW di 3 kelurahan. Usai kebakaran depo BBM pada Jumat lalu, rebutan lahan antara depo dan warga mencapai akhir.
Pemerintah melalui Menteri BUMN akhirnya resmi menyatakan akan memindahkan depo yang telah berdiri hampir 50 tahun itu ke tempat lain, yakni tanah milik Pelindo di daerah Kalibaru, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara. Pengamat kebijakan energi, Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik atau Puskepi, Sofiano Zakaria mengatakan, penentuan lokasi wilayah Pelumpang Jakarta Utara dan pembangunan depo penampungan BBM tentunya sudah berdasarkan kajian yang mendalam dari berbagai aspek. Menurutnya, keberadaan depo Pelumpang selama ini terbukti tidak menyalahi ketentuan peruntukan yang berlaku. Karenanya, ini harus menjadi pertimbangan utama dalam menyikapi persoalan keberadaan depo BBM ini. Pada Jumat 3 Maret 2023, terjadi kebakaran di depo Pertamina wilayah Pelumpang, Jakarta Utara. Pihak Pertamina mengungkapkan bahwa penyebab terjadinya kebakaran di depo Pelumpang berasal dari adanya percikan api dari pipa inlet BBM yang lokasinya berdekatan dengan tembok pembatas pemukiman warga. Kronologi lengkap terjadinya kebakaran di depo Pertamina Pelumpang yaitu pukul 20.11 WIB, Damkar Jakarta Utara menerima laporan kebakaran di depo Pertamina Pelumpang. Objek yang terbakar adalah pipa bensin Pertamina. Pukul 20.20 WIB, selang 9 menit, personel Damkar Jakarta Utara tiba di lokasi. Mereka mengerahkan 2 unit dan 10 personel. Namun, kobaran api membesar, sehingga jumlah mobil yang dikerahkan menjadi 18 unit dan 90 personel. Pukul 20.50 WIB, Pertamina menyampaikan keterangan pers. Mereka membenarkan bahwa telah terjadi kebakaran di Integrated Terminal Jakarta Pelumpang pukul 22.10 WIB, 2 jam setelah kejadian. Kobaran api belum berhasil dipadamkan. Damkar Jakarta Utara kemudian menambah jumlah personel di lapangan menjadi 51 unit dengan 255 personel. Dilaporkan 33 orang warga tewas dan puluhan lainnya mengalami luka-luka. Pada sektor migas, reservoir adalah suatu area di bawah tanah yang di dalamnya terdapat kandungan minyak bumi. Terminal Bahan Bakar Minyak atau TBBM Pelumpang merupakan sektor hilir yang difungsikan sebagai tempat penyimpanan dan pengolahan BBM sebelum dikirimkan ke SPBU. Terminal BBM Pelumpang beroperasi sejak tahun 1974 dengan kapasitas tangka sebesar 60.000 kiloliter. Hingga saat ini meningkat menjadi 324.535 kiloliter, yang menjadikan TBBM Pelumpang ini menjadi salah satu integrated terminal di Jakarta. Dalam hal ini, beberapa strategi diperlukan dalam melakukan pengawasan pengamanan, seperti mechanical measures dengan menggunakan perangkat dan sistem elektronik seperti sistem kendali kunci, sistem kontrol akses, dan CCTV. Penambahan CCTV yang sudah dilengkapi dengan fitur merekam yang dipasang pada setiap sudut pipa inlet yang dialiri BBM, agar ketika terjadi kejadian yang berulang, maka dapat langsung terindikasi penyebab kebakaran tersebut. Efek dari penambahan CCTV tersebut supaya bisa lebih jelas dan lebih cepat dalam melihat bukti-bukti dan petunjuk akibat kebakaran tersebut. Dapat juga dengan membangun lightning protection atau penangkal kilat dan petir dengan 2 lapis equipment. Hal ini menjadi pertimbangan karena bisa menjadi penyebab kebakaran kilang yang berasal dari sambaran petir. Bisa juga dengan overflow management atau dengan mengantisipasi adanya overflow yang bisa menyebabkan adanya kebakaran pada kilang BBM. Efek dari membangun lightning protection atau penangkal kilat dan petir agar dapat meredam efek sambaran petir yang membahayakan dan mencegah terjadinya konslet aliran listrik saat cuaca buruk dan banyak petir. Terdapat 2 solusi yang diterapkan setelah terjadinya kebakaran depo Pertamina Pelumpang, yaitu yang pertama merelokasi warga dan hunian warga sekitar depo Pertamina Pelumpang. Yang kedua, memindahkan depo Pertamina ke Pulau Reklamasi. Belum disebutkan pulau mana yang akan menjadi tempat depo yang baru, tetapi letaknya itu di Kepulauan Seribu. Akan ada evaluasi di depo Pertamina Pelumpang agar kecelakaan tragis ini tidak terulang kembali. Nantinya akan diatur pengadaan jarak minimal 50 meter sebagai zona aman. Dalam radius tersebut tidak ada pemukiman warga sehingga akan meminimalisir resiko jika ada kecelakaan. Dalam kondisi saat ini, opsi pemindahan depo Pertamina Pelumpang disebut sebagai opsi yang tepat dan cepat dengan mempertimbangkan beberapa alasan. Yang pertama, penyulut kebakaran berawal dari depo Pertamina Pelumpang bukan rumah penduduk. Yang kedua,
Opsi pemindahan depo Pertamina dapat diputuskan secara cepat oleh Direksi Pertamina. Sedangkan keputusan relokasi kawasan penduduk lebih lama karena melibatkan beberapa pihak seperti Pertamina, Pemda DKI, dan warga. Ketiga, saat ini lokasi depo Pertamina Pelumpang sudah sangat tidak layak, lantaran berada di tengah kawasan penduduk padat. Oleh karena itu, evaluasi dan pengaturan kembali harus dilakukan sebagai upaya pencegahan tragedi berulang. Erick Thohir juga mengungkapkan, TBBM Pelumpang akan dipindahkan ke lahan lain yang dimiliki oleh PT Pelindo Persero yang akan siap dibangun TBBM pada akhir tahun 2024. Bapak Erick juga akan menyiapkan buffer zone atau zona aman di sekitar TBBM dan kilang-kilang Pertamina di seluruh Indonesia sehingga zona aman ini tidak hanya disiapkan di sekitar TBBM Pelumpang, melainkan juga di sarana atau objek vital lainnya. Insiden kebakaran depo Pertamina Pelumpang, Jakarta berpengaruh pada skema distribusi BBM di wilayah Jawa bagian Barat. Hal itu disampaikan Direktur Utama Pertamina Patraniaga, Alfian Nasution pasca insiden kebakaran. Pertamina langsung memberlakukan skema distribusi reguler, alternatif, dan emergensi atau RAE. Skema ini merupakan penyaluran alternatif dengan bantuan suplai dari terminal BBM, TBBM Tanjung Gerem, TBBM Cikampek, TBBM Ujung Berung, dan TBBM Balongan dengan rata-rata ketahanan pasokan coverage day 17-18 hari. Dalam hal ini, setelah insiden kebakaran pada 3 Maret kemarin, hubungan antara PT Pertamina dengan masyarakat sekitar lahan menjadi kurang baik. Sebab, korban kebakaran dan ledakan depo Pertamina Pelumpang menuntut pemerintah, terkhususnya PT Pertamina Patraniaga, untuk mempertanggungjawabkan permasalahan yang belum tuntas akibat musibah tersebut. Untuk itu, tim advokasi pembela warga Kampung Tanah Merah meminta penyelesaian secara tuntas dari pemerintah kepada warganya yang terdampak kebakaran Pertamina. Selain itu, mereka meminta kepada para aparat penegak hukum, Kapolri dan Kapolda untuk mengusut tuntas dengan transparan peristiwa ledakan Pertamina ini. Tak hanya itu, mereka juga meminta perhatian khusus dari Menteri BUMN, Bapak Erick Thohir, agar menyelesaikan hak-hak warga sesuai harapan warga korban kebakaran. Dalam hal ini, pemerintah dan masyarakat menilai bahwa penanganan korban kebakaran adalah fokus utama dari Pertamina. Solusi dan tindakan Pertamina terhadap kebakaran depo Pelumpang adalah yang pertama, Pertamina membayar biaya kontrakan korban selama 3 bulan. Dengan kondisi rumah yang rusak parah akan dikompensasi dengan renovasi. Yang kedua, Pertamina berkonsentrasi pada penanganan korban pasca kebakaran. Yang ketiga, pemerintah berbicara tentang nasib penduduk Tanah Merah yang rumahnya hanya berjarak beberapa meter dari depo Pertamina Pelumpang. Yang keempat, pemerintah membuat solusi untuk mengatasi kebakaran di depo Pertamina Pelumpang dengan rencana pemindahan depo Pelumpang ke kawasan baru. Namun, pemindahan depo Pelumpang ke kawasan baru ini juga mendapat pertentangan dari sejumlah warga lainnya, sebab dinilai tidak adil. Secara hukum, warga dapat dinilai salah karena telah menempati tanah kepemilikan Pertamina secara sepihak. Setelah kebakaran terjadi, warga pun menuntut Pertamina untuk meminta pertanggungjawaban ganti rugi atas kerugian yang dialami oleh warga dan korban. Meskipun kejadian ini sebenarnya tidak dapat diprediksi dan tidak ada yang menginginkan, pihak Pertamina tetap harus bertanggung jawab atas masalah ini dan kedepannya diharapkan adanya pembicaraan bersama dengan warga dan pemerintahan tentang penyelesaian permasalahan kepemilikan tanah dan pertanggungjawaban dari insiden kebakaran kemarin.